Paham ya bedanya pariwisata lokal sama pariwisata regional? Paham? Ya Bu, Nah, sambil yang ketiga itu ada pariwisata nasional atau national tourism, yaitu pariwisata dalam wilayah suatu negara di mana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negara sendiri, tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia. Jadi melakukan kegiatan wisata di daerah-daerah, tidak hanya satu daerah, tetapi di daerah-daerah selama dalam satu negara. Misalnya habis dari Bali, terus lanjut ke Lombok, itu namanya pariwisata nasional. Jadi meliputi beberapa daerah. Nah, nih. Yang keempat ada pariwisata regional internasional, yaitu kegiatan pariwisata yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut, misalnya kepariwisataan ASEAN. Kalau pariwisata regional internasional ini, misalnya kalian ikut paket tur kegiatan wisata, biasanya ada yang pernah ke Singapura? Pernah ke Singapura? masih rencana Bu. Cie, Hadi mau ke Singapura. Ada yang pernah ke Singapura? Nggak ada ya? Kalian main kemana? Bu, saya Indonesia aja belum habis loh, Bu. Masih Jogja, Jakarta, Bali, Lombok, Sumatera belum, Kalimantan belum, Sulawesi belum, Bu. Tapi boleh. Kapan-kapan dicoba itu perlu. Jadi biar kita tahu budaya di luar negeri itu seperti apa. Khawatir Nah, gak bisa ngomong, Bu. Nanti saya hilang gimana? pakai tour guide. Kalau pariwisata regional internasional itu contohnya misalnya kalian ikut tour and travel yang biasanya paket Singapura, Malaysia, Thailand. Pernah dengar nggak? Jadi selama berpariwisata itu mengunjungi 3 negara sekaligus, tetapi masih dalam satu kawasan yang sama. Misalnya negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara seperti itu tadi, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu namanya regional internasional. Nah, kalau pariwisata internasional yang pure internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia. Jadi bukan hanya dalam satu wilayah ASEAN aja, tetapi meliputi beberapa negara di luar wilayah negara tersebut. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Next. Pariwisata menurut alasan atau tujuan perjalanan. Jadi, pariwisata atau kegiatan jalan-jalan yang dilakukan berdasarkan tujuannya itu ada beberapa. Yang pertama, bisnis tourism, yaitu jenis pariwisata di mana pengunjungnya datang untuk tujuan dinas atau usaha dagang. Ada yang bisa kasih contoh bisnis tourism? Contoh bisnis tourism. eh, mungkin itu Bu, kayak apa DPR atau menteri-menteri gitu kan biasanya ke luar negeri buat apa ya diskusi atau ngobrol dengan pihak sana, mungkin ada kayak buat pihak apa yang bisa dicontoh atau diperbaiki untuk Indonesia, mungkin seperti itu sih. Apakah itu masuk bisnis tourism? Apakah itu masuk bisnis tourism? Mungkin Bu KKT ASEAN yang belum lama ini. KTT.
Iya, KTT, sorry, Bu. KTT ASEAN. Ya, sama kayak yang disampaikan oleh Rahmat Alfian itu tadi ya. Itu juga bisa dinamakan bisnis tourism karena bisnis tourism itu bukan hanya yang seputar jualan ya, tapi di sini ada seperti kongres, seminar dan lain-lain. Itu contoh bisnis tourism. Yang kedua, vacational tourism, jenis pariwisata di mana orang-orang yang melakukan perjalanan wisata sedang berlibur karena cuti dan lain-lain. Jadi kalau kalian save reward atau healing tadi itu masuknya vacational tourism ini. Nah, yang ketiga ada educational tourism, yaitu jenis pariwisata di mana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk tujuan belajar. Contohnya study tour. Biasanya kan siswa-siswa SMA, SMK, SMP itu kan ada study tour ya. Bukan ini ya, bukan yang pure wisata, tetapi yang study tour. Karena kalau yang pure wisata itu ya rekreasi bersama, tapi kalau ke study tour itu biasanya tempat yang dikunjungi itu adalah tempat-tempat yang punya nilai historikal sendiri yang mendukung materi-materi atau yang berhubungan dengan pendidikan. Biasanya ke museum, ke tempat-tempat peninggalan sejarah, yang untuk menunjang kegiatan pendidikan itu namanya educational tourism. Next, ada familiarization tourism, yaitu suatu perjalanan yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Dan bisa kasih contoh, familiarization tourism. Jadi berhubungan dengan pekerjaan. Kayak studi banding gitu, Bu? Bukan? Iya, Studi banding apa? Pekerjaan. iya, tentang pekerjaan. Bisa kayak yang ini kan. Oke. Studi banding tentang pekerjaan. Betul, Bu. Jadi kayak kalau biasanya yang sering kan pemerintah ini, jadi pemerintah kabupaten studi banding ke kabupaten yang lebih peringkatnya lebih di atasnya. Untuk menunjang pekerjaan. Ya, menunjang kinerja atau peningkatan pelayanan di daerah tersebut. Ya bisa kalau studi banding. Tapi kalau tujuannya untuk lain-lain itu masuknya ke bisnis tourism. Tetapi kalau ini pure untuk menunjang pekerjaannya. Gitu. Yang kelima ada scientific tourism, yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Biasanya kayak ilmu-ilmu kedokteran, itu kan ada ya. Saat ini itu bidang ilmu kedokteran yang maju di negara mana? Ilmu kedokteran. Korea bukan, Bu? Singapura. Kalau Nah, Korea itu bisa, tapi sains di bidang kecantikan, kedokteran kecantikan. Malaysia juga ada, sekarang katanya itu yang pengobatan bagus itu bidang kedokterannya di Penang. Penang, Malaysia. Pernah dengar nggak? Penang. pernah, Bu. Nah, itu namanya scientific tourism. Kegiatan perjalanan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan untuk melakukan penelitian di bidang ilmu pengetahuan. Yang keenam, special mission tourism, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan maksud
dengan suatu maksud khusus. Misalnya misi kesenian, misi olahraga, ataupun misi-misi lainnya. Jadi spesial misi. Misinya itu khusus, misalnya untuk memperkenalkan budaya, memperkenalkan kesenian, seperti yang kemarin itu beberapa tahun yang lalu ya, itu ada yang ini loh, akapela, grup akapela yang dari Papua itu, Anda tahu nggak? Jadi dia ada special mission untuk mengenalkan budaya-budaya dan lagu-lagu nasional untuk ditampilkan di salah satu ajang kongres kesenian, kalau nggak salah waktu itu di mana ya? Di Paris atau di mana gitu loh. Saya pernah tahu itu. Itu salah satu special mission tourism. Yang ketujuh, hunting tourism, suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diizinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata. Ada yang bisa kasih contoh? Pariwisata berburu, tetapi yang dilegalkan ya. Ada yang bisa kasih contoh hunting tourism? Wisata perburuan. Jadi berburu tetapi untuk hewan-hewan yang dilegalkan. Ini Bu, biasanya ini apa? Berarti Persatuan hanya hewan ya Bu ya? Bukan huntingnya tuh nggak bisa dikategorikan lain. Misalnya Maksudnya, kayak tempat wisata gitu, huntingnya tuh gitu-gitu Bu. Kayak apa sih, acara TV itu kan ada satu lokasi, maksudnya satu daerah yang memang ada keindahan gitu. Huntingnya tuh apakah harus di hewan sajakah? Karena ini berhubungan dengan perburuan, memburu hewan-hewan yang memang memang dilegalkan di wilayah tersebut. itu loh apa? Biasanya kan yang di acara TV kan ada itu Bu, yang berburu babi hutan atau apa gitu di daerah Kalimantan atau di mana itu kan satu kelompok persatuan penembak atau apa itu kan masuk dan diizinkan oleh warga sekitar sama penduduk setempat. Pemerintah setempat kan diizinkan, dapat izinnya juga. Bisa. Kalau nggak salah di Sumatera apa ya itu kalau babi hutan itu. Terus kayak perburuan kangguru. Perburuan kangguru di Australia itu boleh. Itu salah satu contoh hunting tourism. Jadi bukan hunting dalam makna hunting tempat ya, nyari tempat baru gitu bukan ya Ola, tapi memang hunting, memang berburu. Jadi pariwisata perburuan. Contohnya itu tadi yang disampaikan Hadi itu wisata perburuan babi hutan. Oh nggak salah itu di Sumatera apa ya? Kalau kolam pancing itu masuk nggak Bu? Berburu ikan. Kalau mancing itu tidak berburu, tetapi melatih kesabaran. Kalau berburu itu kan memang ada adegan kejar-kejaran ya. Emang kamu mancing kejar-kejaran sama ikan? Tapi ada loh Bu, itu di Gresik ya, daerah dekat Menganti itu Bu. Kalau Apa? setiap hari Minggu itu kayak yang punya apa namanya, yang punya kolam gitu loh Bu. Airnya diasati, terus mereka pakai jadul gitu loh Bu, pakai yang kayu buat seret gitu loh, tapi diopok-opok pakai tangan gitu loh. Tahu-tahu itu alat apa ya? Nah, itu kan hampir mirip sama itu hunting juga nggak Bu sebenarnya? Ya, iku mbok masuk no hunting ya nggak apa-apa lah itu. Kan ada Ini dah kayak pakai figurnya tombak kan dah. itu. Kenapa? Pakai tombak, pakai kayu gitu. Enggak, Pakai kayak ini bambu. Bu, kayak kayak besar gini kan, ring gini kan, terus di mantepin gini, terus atasnya ada bolongannya, terus tangannya dikowok-kowok gini nih, ada ikan ini kan bisa langsung dipegang gini. Durun lah itu Mas. Tapi kan
ikannya dalam kolam, kamu nggak ngejar-ngejar ikan di tengah lautan. Ya, tapi kan itu ada kayak seni hiburannya. Banyak Bu, tapi yang nonton kayak gitu kan kayak dilombakan juga siapa yang dapat ikan paling besar Oh, gitu sih. tapi saya juga baru dengar sih Alfian orang berburu ikan. Oh, baru tahu tak Bu? Ini loh Bu, Baru di tahu. dekatnya Bung Tomo Surabaya Bung Tomo Mm-mm. itu lurus dikit terus habisnya jembatan kanan jalan. Kalau setiap hari Minggu biasanya ke sana ada kayak lomba, ramai banget Bu. Bawa Coba kayak ntar saya hari Minggu ke sana ya, saya mau lihat orang berburu ikan. ya biasanya Saya dilombakan mau hunting tourism ikan. Ikan apa itu? macam-macam Bu, ada kayak mungkin lele, mujair, ya macam-macam. Lele. Lele mau obok-obok gak kepatil. Ya kan ini kan udah di ini Bu, udah apa namanya di perangkap kayu gitu Bu. Mbak Sino diperangkap, lek lele urip aku mau si Alfian hunting lele. Terlalu Matil loh Mas, leleku matil. terlalu beresiko aku berburu lele. Oke. Hunting tourism tahu ya? Paham konsepnya hunting tourism? Oke. Ya, Pak. Nah, ada kegiatan pariwisata menurut waktu berkunjung, yaitu seasonal tourism atau berdasarkan musim. Ada summer, winter, snow. Jadi melakukan perjalanan pariwisata dihubungkan sama musim. Karena kan orang-orang itu sengaja pergi ke Jepang di bulan-bulan tertentu di saat musim salju tuh. Terus musim gugur atau pas musim semi bunga sakura atau spesial musim panas. Ini Surabaya lagi musim panas banget ini. Kalian sudah berwisata kemana aja menikmati seasonal tourism-nya? Berburu Saya ikan lebih lele prefer kalau Alfian. ke mall sih meskipun cuma duduk Bu, dingin soalnya. Alfian tourism-nya sudah berburu ikan lele. Kalau kalian seasonal tourism musim panasnya di Surabaya ngapain?